Melihat sang istri udah dalam kondisi lemas, Hasanuddin kemudian menggendong istrinya untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Ingat ya Lur, buat kalian kalau udah gak betah sama pasangannya, jangan asal main hakim sendiri nih, kayak kisah nyata yang AA mau ceritain hari ini. Sebenarnya kisah nyata ini terjadi di sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi sayangnya ada beberapa footage yang susah banget ditemuin, jadi harap maklum banget ya. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kronologinya, kita kenalan dulu nih sama pria emo dan tampan bernama Hasanuddin, berusia 28 tahun. Dia merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Di kehidupan asmaranya, Hasanuddin akhirnya jatuh cinta nih sama seorang gadis bernama Desi Rosiana. Hubungan yang mereka jalin itu putus nyambung nih sebenarnya. Kadang terlihat baik, kadang juga terlihat buruk di mata para tetangga yang melihat mereka sering berselisih. Hingga akhirnya di tahun 2012, mereka pun mutusin buat nikah untuk ngelanjutin ke jenjang yang lebih serius. Dari pernikahannya itu, keduanya dikaruniai 2 orang anak perempuan. Di mata sang istri, Hasanuddin dikenal sebagai seorang suami yang sangat baik, hangat, romantis, namun agak sedikit posesif kepada istrinya. Seringkali Hasanuddin melarang istrinya tersebut untuk keluar rumah, meski hanya sekedar berkumpul dengan teman-temannya sesama perempuan. Untuk kesehariannya ya Lur, Hasanuddin sendiri bekerja sebagai seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan yang cukup mentereng dan gak jauh dari tempatnya tinggal. Sedangkan sang istri, yakni Desi Rosiana, gak bekerja, sehingga dia cuma menghabisi waktunya untuk mengurus rumah tangga aja. Biduk rumah tangga yang dibangun oleh Hasanuddin bersama dengan Desi Rosiana sendiri berjalan selama kurang lebih dari 10 tahun. Awalnya hubungan di antara keduanya ini tampak baik-baik aja. Keluarga kecil tersebut tampak begitu bahagia nih, karena Hasanuddin merupakan sosok suami sekaligus ayah yang sangat mencintai serta peduli dengan keluarganya. Dia seringkali membawa keluarga kecilnya untuk liburan ataupun sekedar jalan-jalan aja. Namun hubungan rumah tangga yang mereka bina itu tiba-tiba aja porak-poranda nih ketika sang suami mengetahui jika Rosiana menyimpan foto pria lain di handphone miliknya. Bahkan Hasanuddin juga sempat memergoki kalau istrinya ini beberapa kali sering bertukar pesan dengan pria lain yang sama sekali nggak dikenalnya. Sejak saat itu, hubungan keduanya mulai diwarnai dengan pertikaian lagi nih. Hasanuddin berkali-kali meminta istrinya untuk berterus terang mengenai siapa pria tersebut. Akan tetapi Rosiana ngejelasin bahwa hubungannya dengan pria itu cuma teman biasa. Rosiana juga berkali-kali ngejelasin bahwa pria tersebut bukanlah selingkuhannya. Namun menurut Hasanuddin, penjelasan dari sang istri dinilai cuma omong kosong belaka. Dia beranggapan bahwa sang istri telah berani mengkhianatinya dan menghancurkan rumah tangga yang telah mereka bina selama 10 tahun lamanya. Kala itu Hasanuddin yang begitu mencintai sang istri mencoba memaafkan perbuatan istrinya tersebut. Hasanuddin memilih untuk meredam emosinya agar rumah tangga keduanya bisa diselamatkan. Dia berusaha untuk menasehati sang istri agar menyudahi semua perlakuannya yang dianggap keliru oleh suaminya. Gak lupa nih Lur, Hasanuddin juga menghubungi orang tua dari Rosiana untuk membantu memberitahu Rosiana supaya gak selingkuh lagi nih. Akan tetapi semua usaha yang telah dilakukan Hasanuddin untuk menyelamatkan rumah tangganya ini nampak sia-sia belaka karena sang istri ini malah marah nih semakin menjadi-jadi. Jadi udah dikasih tahu baik-baik, si istrinya ini malah marah gak jelas dan bahkan ngata-ngatain Hasanuddin lagi. Bukannya mengakhiri hubungan tersebut, Rosiana malah terus-menerus menjalin hubungan dengan pria itu. Dia malah semakin sering kepergok sama suaminya sedang chattingan dengan pria idaman lain tersebut. Hasanuddin yang awalnya memaafkan kesalahan dari istrinya itu, mulai pelan-pelan tersulut emosi karena istrinya malah semakin merajalela dan sengaja. Sakit hati melihat perselingkuhan yang semakin terang-terangan membuat Hasanuddin ini menjadi gelap mata. Pada tanggal 27 Juni 2022 sore hari, Hasanuddin mengajak istrinya untuk jalan-jalan keluar serta menginap di sebuah villa dengan alasan ingin menghabiskan waktu berdua bersama dengan Rosiana. Karena gak merasa curiga sedikit pun, akhirnya Rosiana langsung mengiyakan ajakan dari suaminya itu. Setelah bersiap-siap, kedua pasangan suami istri itu langsung berangkat menuju ke sebuah villa tepatnya di daerah Tretes Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Sesampainya di villa itu,
sepasang suami istri ini langsung melakukan hal hubungan yang ya kalian tahu lah ya lur. Setelah selesai ronde pertama, sang istri yang saat itu masih belum puas kemudian minta sama suaminya buat ngelakuin hubungan itu untuk kedua kalinya. Wah, kuat juga ya istrinya. Namun saat itu Hasanuddin menolak ajakan tersebut dengan alasan capek. Mendengar penolakan itu, Rosiana langsung mengumpat suaminya nih, alias yang marah-marahin suaminya. Sehingga keduanya pun terlibat dalam sebuah pertikaian lagi. Di dalam pertikaiannya, Hasanuddin kembali mengungkit masalah perselingkuhan yang udah dilakuin sama istrinya. Sang suami lagi-lagi mencoba menasehati sang istri supaya nggak selingkuh lagi. Namun pertengkaran keduanya malah semakin sengit. Rosiana yang nggak terima dituduh selingkuh terus-menerus mencoba menjelaskan kepada suaminya bahwa hubungan tersebut hanya sebatas saling bertukar pesan singkat aja. Dia mengaku bahwa hubungannya dengan pria itu hanyalah sebatas teman chatting dan nggak pernah bertemu. Saat itu ya lur, Hasanuddin yang awalnya udah cukup emosi malah dibuat semakin marah mendengar penjelasan sang istri. Kala itu Hasanuddin berharap istrinya meminta maaf nih atas perbuatannya dan berjanji gak akan mengulanginya lagi. Namun harapan itu tinggallah sebuah harapan karena sang istri malah kembali marah padanya. Perdebatan yang semakin sengit kemudian membuat Hasanuddin semakin gelap mata. Di tengah-tengah adu mulut itu, Hasanuddin langsung menjerat leher istrinya beberapa menit yang kemudian dilanjutin dengan membekap wajah sang istri menggunakan sebuah bantal. Rosiana yang diperlakukan seperti itu dengan sekuat tenaga berusaha melakukan perlawanan. Karena sang istri yang terus-menerus memberontak, Hasanuddin kemudian langsung membenturkan kepala istrinya ke sandaran tempat tidur yang kebetulan terbuat dari kayu, sehingga membuat Rosiana seketika itu langsung gak berdaya. Melihat sang istri udah dalam kondisi lemas, Hasanuddin kemudian menggendong istrinya untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Di sana dia langsung menenggelamkan kepala sang istri beberapa menit hingga akhirnya Rosiana menghembuskan nafas terakhir seketika itu juga. Mengetahui bahwa sang istri udah kehilangan nyawanya, dia kemudian menggeletakkan tubuh istrinya begitu aja dan mutusin buat keluar dari kamar villa. Hasanuddin kemudian milih untuk duduk di depan villa dan sempat menghisap sebatang rokok untuk berpikir sejenak. Ini apa yang gue lakuin salah atau benar ya? Ya kalau menurut AA sih udah salah ya. Baru setelah itu dia bergegas meninggalkan villa tersebut untuk melarikan diri. Keesokan harinya salah satu seorang karyawan yang bekerja di villa itu mendatangi kamar yang udah disewa sama pasangan Rosiana dan Hasanuddin untuk nanya ini mengenai perpanjangan masa sewa. Karena biasanya kalau nggak ditanyain kan takutnya ya salah juga sih, tahu-taunya dia mau perpanjang, makanya ditanyakan lah. Sesampainya di depan pintu kamar itu, pintu dalam kondisinya udah terbuka sedikit. Namun ketika pintu tersebut diketuk, dia nggak segera mendapatkan jawaban dari dalam. Jadi nggak ada yang jawab sama sekali. Merasa ada yang aneh, dia mutusin untuk membuka pintu kamar itu lebih lebar lagi. Dan di sana, alangkah terkejutnya ketika dirinya menemukan sesosok jasad wanita yang udah tewas dengan keadaan bagian kepalanya ini tenggelam di dalam bak kamar mandi. Petugas villa kemudian segera ngelaporin penemuan itu ke kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian yang ngedapetin laporan langsung segera mendatangi villa yang menjadi lokasi penghabisan nyawa tersebut. Setibanya di sana, petugas villa itu ngejelasin kepada aparat kepolisian bahwa Rosiana datang ke villa itu sama seorang laki-laki yang diduga merupakan suami dari korban. Selain itu ya lor, penjaga villa itu juga ngejelasin bahwa keduanya datang ke villa dengan menggunakan sebuah mobil Toyota berwarna putih. Selain memasang garis polisi di kamar villa yang menjadi lokasi penghabisan nyawa, aparat kepolisian juga langsung mengevakuasi tubuh nggak bernyawa itu ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan otopsi. Berdasarkan hasil visum, diketahui bahwa Rosiana kehilangan nyawanya akibat kehabisan nafas. Gak mau membuang banyak waktu. Berdasarkan keterangan dari petugas villa, hasil visum dan bukti-bukti lainnya yang didapat dari lokasi kejadian, aparat kepolisian langsung mendatangi rumah Hasanuddin. Pada tanggal 28 Juni 2022 sore hari, pihak berwajib berhasil menangkap Hasanuddin nih tanpa perlawanan di rumahnya. Dia segera digiring menuju ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sana Hasanuddin mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya ya lur, Hasanuddin mengaku bahwa dirinya merasa cemburu, sakit hati, sekaligus kesal dengan sang istri karena beberapa kali dia mergokin istrinya selingkuh dengan pria lain, dan ketika dinasehati, sang istri malah lebih galak dibanding dirinya. Hasanuddin mengaku
bahwa istrinya sama sekali nggak mau mengakui kesalahannya, bahkan nggak mau minta maaf atas perselingkuhan itu. Sehingga membuat Hasanuddin ini akhirnya gelap mata dan naik pitam. Gara-gara perbuatannya, Hasanuddin dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Pasuruan, Jawa Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 13 tahun terhadap Hasanuddin karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, mungkin dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya ya lur. Bahwasanya kalau kita ada masalah dengan pasangan kita sendiri, itu sebenarnya bisa dibicarain baik-baik. Jadinya ya nggak usah kayak gini juga sih lur. Tapi sebenarnya tergantung situasi sama kondisi juga ya. Kalau keadaannya kayak si Desi sama si suaminya Hasanuddin, udah agak susah ya, jadi kayak nggak saling jujur. Ya mungkin sekian dulu ya untuk kasus ini nih. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Apakah udah cukup adil vonis untuk pelaku dalam kasus ini? Pokoknya kita berdoa aja buat keluarga korban, semoga dilapangkan dadanya ya. Dan dengan adanya video ini, AA berharap nih, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan AA gak pernah bosan-bosannya untuk terus mengingatkan selalu waspada dan hati-hati dengan lingkungan di sekitar kita. Karena kejahatan itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Oke lur, thank you ya buat yang udah nonton video ini sampai habis. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur. Oh ya, selamat tahun baru ya.